Terima kasih, selamat pagi. Siapa yang rindu hadir di rumah Tuhan? Siapa yang rindu hadir di rumah Tuhan? Semua rindu ya. Jujur, selama saya datang ke gereja, baru hari ini, saya merasakan betul-betul hati saya rindu banget. Kalau saudara rindu hadir di rumah Tuhan, cukup nggak 1 jam? Hah? Cukup nggak 1 jam? Kalau nggak cukup 1 jam, kenapa kok cuma 1 jam? Diam di rumah Tuhan itu seumur hidup loh. Saya betul-betul hari ini saya diam di sini. Tuhan, betapa bahagianya. Kok cuma sejam? Kenapa? Kalau bisa sepanjang hidup kita loh. Ya. Lagu-lagu yang saudara nyanyikan kan? Artinya sungguh saya bersimpu kalau seandainya ini di sini. Kayaknya ada suasana yang berbeda. Ya kan? Memang Tuhan diam dalam hati kita. Tapi bagaimana Galatia 6 ayat 10 coba. Selagi ada kesempatan. Bukan? Galatia 6:10. Selagi ada kesempatan, tetaplah berbuat baik, terutama kepada saudara seiman. Di mana kita bisa berbuat baik terhadap saudara seiman? Coba bayangkan. Saudara bisa menjauhkan diri. Galatia 6 ayat 10. Kalau saudara rindu dengan Tuhan, Galatia 6 ayat 10. Kalau dulu ada COVID, kita punya alasan gak ke gereja. Orang yang gak punya gereja hari ini kepingin bangun gereja. Saudara punya gereja hari ini, saudara biarkan sejam di sini. Kalau gereja seperti hari ini, dengan kembali kepada fungsinya, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberikan kita kesadaran. Hari Minggu apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan hari ini? Kita nganggur di rumah kan? Nih, coba bukakan ayat Galatia 6:10. Kalau bisa dibuka. Sama-sama kita buka di Alkitab kita masing-masing ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di mana kawan kita seiman? Di rumah Tuhan. Lagi ngapain kita hari ini? Hari ini kita bersyukur, saling menguatkan satu sama lain. Ada firman di Mazmur 84 ayat 4. Coba kita baca. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Mungkin ayat 5 ya di Alkitab saudara ya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji Engkau. Coba bayangkan apa yang kita lakukan hari ini. Ini loh kesempatan kita hari ini. Senin sampai Sabtu saudara sudah di luar. Hari Minggu, waktu kita disadarkan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Memang sepanjang hari kita, manusia roh kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan sepanjang waktu. Tapi ketika kita, manusia jasmani kita perlu juga di refreshing di sini dengan saudara seiman kita. Kita semestinya senang dengan pujian-pujian tadi. Kita dikuatkan, ditegur dengan firman, diisi dengan firman. Senang gak kita hari ini? Senang kan? Jangan batasi lagi. Memang kita gopoh kerja semua. Gopoh Pak? Kita diburu waktu gak? Enggak kan? Kembalikan waktunya. Kalau perlu 10 jam.
Nggak ada masalah kan? Coba baca ayat 11-nya. Coba baca ayat 11-nya. Sayang loh, kecuali di sini 1 jam 1 juta, 10 jam 10 juta. Berat, karena gerejanya ngontrak jam-jaman. Ya, yuk lihat. Lagu tadi, hati kesal, dihibur di gereja. Betul ya? Senin sampai Sabtu kesal kita di dunia. Hari Minggu cari pertobatan di gereja. Hati kesal dihibur di gereja. Ya, hati yang lagi suntuk di gereja ada pertobatan. Ya, yuk. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, kalau gereja seperti ini, yang seperti yang saudara lakukan, pertahankan. Ini loh indah banget. Kok cuma dibatasi 1 jam? Yang lain kepingin lama, saudara malah aduh, kebalik-kebalik nanti. Ya, jangan. Ya, jangan eman Pak Gembala, Pak Gembala. Ini jemaahnya tadi saya lihat luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Kalau rumah Tuhan seperti ini, saudara, luar biasa sekali loh, ya. Sangat berbahagia banget seperti ini. Mau kan? Mau ya? Tadi yang siapa tadi yang berdiri, yang mimpin ini? Muda-muda ini semangat mestinya ya. Gereja yang seperti inilah yang dicari. Ya. Apa yang diberitakan kalau begitu? Beritakan pertobatan. Enggak ada lain. Ya. Yang diberitakan cuma pertobatan. Matius 18 ayat 21 ya kita lihat. Matius 18 21. Karena berita ini harus nyampe. Harus sampai. Sudah ketemu semua ya? Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawab Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Apa artinya itu? Berarti setiap hari orang pasti berbuat. Adakah di sini yang saudara Senin sampai Sabtu tidak pernah berbuat dosa? Perhatikan dirimu setiap hari. Adakah dari kita dari Senin sampai Sabtu tidak berbuat dosa? Coba renungkan baik-baik. Sekalipun kau orang percaya yang sangat hebat, perhatikan dirimu baik-baik. Tidak berbuat dosa. Perhatikan. Ada enggak dari kita tidak berbuat dosa mulai keluar gereja ini sampai nanti sore? Ada yang enggak berbuat dosa kira-kira? Makanya Tuhan katakan tidak, bahkan 7 kali 70 engkau harus mengampuni. Kalau Tuhan memberi pengajaran seperti itu, artinya apa? Manusia pasti berbuat dosa dan Tuhan pasti memberi pengampunan. Makanya kalau manusia bisa mengampuni manusia lain, Tuhan pun pasti memberi pengampunan. Itu artinya apa? Makanya sambungkan di Yeskiel 18 ayat 32. Yeskiel 18 ayat 32. Sudah? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Selagi ada kesempatan, ingatkan tentang pertobatan.
selagi ada kesempatan, di mana mimbar ini terbuka, ingatkan akan pertobatan. Tidak ada khotbah lain selain pertobatan. Nggak ada khotbah lain. Selalu kita ingatkan tentang pertobatan. Perjanjian baru, sejak Yesus ada, apa yang dia kabarkan pertama kali? Ketika Yesus sudah memulai pelayanannya, ketika tiba waktunya, apa yang dia kabarkan? Waktu Yesus sudah siap untuk mengabarkan, apa yang dia kabarkan? Yuk. Kalimat pertama, apa yang dia sampaikan? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah. Tidak ada kalimat lain, bertobatlah. Dan kalimat itulah yang kita ulang-ulang. Setiap saat, setiap detik, kalimat itu yang kita ulang-ulang. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tidak ada kalimat lain. Setiap saudara ketemu sama orang, bertobatlah, bertobatlah. Karena setiap orang pasti berbuat dosa. Tidak ada kalimat lain. Diberkatilah engkau makin kaya makin ini. Jangan katakan itu. Ya, jangan pernah katakan kalimat lain. Satu kalimat, yuk kita lihat ya. Kita mulai dari Yohanes Pembaptis dulu ya. Yohanes Pembaptis yang mengawali. Matius 3 ayat 2. Sudah ketemu? Ya, Matius 3 ayat 1 dulu ya. Coba baca, yang keras sekali ya. Matius 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jelas ya? Yohanes Pembaptis yang mengawali berbicara. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat dari apa? Nah, ini yang harus dicari. Bertobat dari apa? Nanti dulu ya. Kita skip dulu. Matius 4:17. Kita sebelumnya baca 16 dulu nih. Matius 4:16. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Aneh kan? Bangsa yang diam dalam kegelapan. Bangsa Israel punya hukum Taurat. Kenapa dikatakan diam dalam kegelapan? Padahal hukum itu harusnya memberi kehidupan. Kenapa dikatakan diam dalam kegelapan? Aneh nggak? Hukum yang harusnya memberi kehidupan dikatakan tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, tanah Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa ini ya, saya sebutkan ya. Wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Aneh, ada hukum yang begitu hebat yang harusnya memberi hidup. Dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Bayangkanlah, dinaungi maut. Artinya apa? Kalau orang meleset, kalau orang salah, kalau orang melanggar hukum itu, dia apa artinya? Kalau orang melanggar hukum yang begitu baik, begitu kudus, begitu hebat, dia pasti mati. Hukum itu sempurna, diberikan sempurna. Tapi manusianya sempurna nggak? Manusianya sempurna nggak? Tidak sempurna. Dan itu dijadikan bukti, menjadi bukti bahwa hukum Allah sempurna, manusia tidak sempurna. Buktinya apa? Orang Israel tidak sempurna, makanya bait sucinya orang Israelnya hancur-hancuran. Supaya kita sempurna, caranya bagaimana? Supaya sempurna caranya bagaimana?
Allah sendiri turun tangan menjadi manusia. Dan dia menjadi roh akhirnya. Masuk dalam diri kita. Supaya kita menjadi sempurna. Ngerti maksudnya? Hukumnya sempurna. Kita nggak bisa menjadi sempurna tanpa si pembuat hukum itu masuk dalam diri kita. Orang untuk memenuhi hukum ini nggak sanggup. Dilarang berzina, orang masih bisa berzina. Dilarang membunuh, orang masih bisa membunuh. Inisiatif untuk berzina masih ada. Jangan membunuh, orang masih ingin membunuh. Tetapi ketika Roh Kudus masuk, keinginan berzina, keinginan berbunuh, keinginan membuat dosa seketika menjadi hilang. Ingat ya, menjadi sangat sempurna. Karena dari dalam keinginan itu hilang. Dari luar itu, kalau dari luar hukum itu mengurung kita supaya kita hidup. Tapi yang dari dalam membuat kita hidup, itulah Kristus. Dari luar kalau kita melakukan, kita hidup. Tapi dari dalam membuat kita memberi kehidupan, ya. Pahami? Dari luar kalau kita melakukan, ya, kalau kita melanggar, kalau kita nggak melanggar, kita hidup. Tapi kalau melanggar, kita mati. Tapi dari dalam itu yang menghidupkan. Makanya hukum ini, kalau orang dunia, kalau nggak melanggar dia hidup. Tapi kalau melanggar dia mati. Kristus memberi kelengkapan. Makanya Kristus dibilang menggenapkan. Dari dalam menghidupkan, dari luar kita nggak mungkin melanggar. Ya, Kristuslah pelengkapnya. Manusia tanpa hukum Taurat pasti mati. Pasti mati. Kristus memberi kehidupan. Ya, semuanya lengkap kita ini. Manusia kalau tanpa hukum Taurat menjadi asal-asalan, menjadi barbar, karena mereka nggak ngerti hukum apa yang mereka pakai. Makanya Allah memberikan hukum yang begitu sempurna. Tapi hukum Taurat tanpa Kristus semuanya mati, pasti mati. Kenapa? Karena semuanya melanggar. Tapi diberikan Kristus, semuanya menjadi hidup. Karena apa? Tidak ada yang melanggar lagi. Karena kita tahu bahwa Allah yang menghidupkan, ya. Sejak itulah kita tahu bahwa 17. Sejak waktu itulah Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah. Bertobat dari apa? Bertobat dari untuk berbuat dosa. Keinginan berbuat dosa sudah gak ada. Keinginan untuk duniawi sudah gak ada, mati semua. Tubuh kita sudah tersalib bersama Kristus. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Hidup kita sudah lebih enak lagi, lebih jauh lebih nikmat lagi. Sudah gak bingung lagi dengan sesuatu lagi. Kita sekarang menjadi kerajaan. Kita sekarang menjadi kerajaan. Kita sudah mendekat kepada kerajaan. Di mana kerajaan surga itu? Di mana kerajaan surga? Kerajaan surga di mana? Kerajaan surga di mana sekarang? Sudah bukan di mana-mana. Dicari di mana-mana nggak akan ada. Nih, saya lihat nih ya. Ayub 28 ayat 8. Waktunya nggak terbatas kan? Hah? Masih mau 1 jam? Minggu depan dirubah berapa jam? Hah? Mau kembali waktu atau gimana nih? Kalau Anda kembalikan waktu 1 jam, Alkitabnya ganti loh ya. Berarti Anda nggak punya kerinduan sama Tuhan ini. Dulu COVID kita punya alasan, ya. Ayub 23 ayat 8. Kalau ibadah seperti ini berjujur, saya rindu banget loh. Benar rindu banget. Ayub 23 ayat 8. Ayub 23 ayat 8. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ke sana. Ke barat tidak kudapati dia. Terus 9-nya? Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saya bacakan ya, biar jelas ya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana.
Atau ke barat, ia tidak kudapati. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Tuhan, kalau saudara cari kemana-mana gak akan ketemu. Tidak akan ketemu kalau saudara cari. Makanya ada ayat di Matius, lihat ia di sana, lihat ia di sini. Tidak pernah ada. Kisah Rasul 17:27. Kisah Rasul 17:27. Sudah ketemu semua ya? Sudah ketemu semua ya? Saya bacakan aja ya. Sudah ya? Supaya mereka mencari dia. Kita semua mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dia. Bagaimana kita bisa menjamah dia dan menemukan dia? Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup. Di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Berarti di mana Tuhan? Saya ulangi ya. Di dalam dia kita hidup. Berarti di mana Tuhan? Ayo. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dia dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan bisa dijamah loh. Ya. Sebab di dalam dia kita hidup. Di dalam dia kita hidup. Berarti di mana kita? Hah? Saya ulangi ya. Di dalam dia kita hidup. Di mana dia? Berarti inilah kita dikelilingi oleh Tuhan, ya. Kita bergerak. Kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga, ya. Terus ya, ada firman dikatakan di Yohanes 14. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, berarti segala sesuatunya kita ini dalam. Kita bisa nggak jauh dari Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa, ayatnya ada ini, ya. Makanya enak banget loh sama Tuhan itu. Sangat nikmat. Makanya kita baru sadari ya, ternyata Kristen itu jauh lebih enak. Saya kasih ayatnya nih. Ntar. Ya. Yohanes 6 ayat 56 dulu. Kita dari Yohanes 6 dulu ya, baru sampai nanti Yohanes 14. Yohanes 6 ayat 56. Kita mulai dulu nih ya. Setiap kali kita baca firman, kita mengerti ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Yohanes 14. Jelas ya? Karena setiap hari kita makan firman, kita menjadi satu dengan Kristus. Perjamuan suci melambangkan kita setiap kali kita memakan Kristus, tapi itu bukan klenik, ya. Yang kita ambil maknanya, bukan kleniknya, maknanya. Yohanes 14 ayat 10 dulu, ya. Yohanes 14 ayat 10, tolong bacakan Pak Juli. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus berarti Bapa di dalam Yesus, Yesus dalam Bapa ya. Sekarang bacakan ayat 20-nya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jelas ya? Kita sekarang semua yakin ya? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Kita di mana? Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalimat ini jadikan PR, renungkan setiap hari. Ada di mana saudara? Betapa kita hari ini, saudara renungkan. Ini loh yang namanya ajaran. Hari ini tidak ada satupun ajaran yang seperti ini ya. Bahwa aku di dalam Bapakku. Nah, ini dibatasin sekarang. Mohon maaf, kami yang dibatasin waktu Pak. Mohon maaf ya. Renungkan ini. Mohon maaf ya. Gereja ini nggak membatasi waktu, tapi kami yang dibatasi waktu ya. Mohon maaf. Yohanes 14 ayat 20, saya kemakan omongan saya sendiri. Pada waktu itulah, Yohanes 14 ayat 20 ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Hari ini kita tahu semua. Yesus ada di dalam Bapa. Ya, Yesus ada di dalam Bapa. Dan kita di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Ya, itulah Tritunggal. Ya, itulah Tritunggal. Bapa di dalam Kristus. Kristus di dalam Bapa. Itulah Tritunggal. Ya. Hebat enggak? Kalau Anda mau mengerti tentang Tritunggal, Anda harus mengerti tentang bahwa Allah itu roh. Selama pakai mata jasmani, Anda menjelaskan tentang Allah itu roh, tidak akan pernah ketemu. Karena jasmani selalu melihat fakta. 3 tetap 3. Tetapi roh bisa menyatukan 3 menjadi 1. Roh tidak pernah dibatasi tempat. Roh tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Roh bisa menyatukan yang 3 menjadi 1. Nih, manusia roh kita ada berapa? Bisa nggak melihat yang di luar di dalam? Bisa nggak melihat sorga? Manusia, mata batin kita, manusia rohani kita, mata rohani kita bisa melihat sorga nggak? Bisa, padahal sorga nggak kelihatan kan? Tapi bisa melihat. Mata jasmani bisa melihat sorga nggak? Nggak bisa. Makanya kalau mau melihat Allah, mau melihat Tritunggal, pakai mata rohani. Anda bisa melihat Bapa, Yesus dan Roh Kudus menjadi satu kesatuan. Nggak bisa. Allah itu hakikatnya apa, materialnya apa, nggak bisa. Tapi mata rohani kita tahu bahwa Allah, Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Selama orang bicara Tuhan pakai mata jasmani, belum pakai manusia rohani, pasti muter-muter nggak karu-karuan. Sebelum kita bicara Tuhan, tanya, manusia rohnya ada nggak? Ya, nah kita sekarang tahu kan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Nih, Yohanes 14 ya, kita semua tahu ya, bahwa kita hari ini, siapa kita hari ini, ternyata kita adalah selalu bersama dengan Tuhan, ya. Kita semua hari ini loh, betapa enaknya deh. Jangan jauh-jauh lagi ya. Ya. Ibadah hari ini luar biasa. Waktu saya terbatas, sebetulnya masih banyak materinya ini, tapi harus terputus di sini ya. Lain kali saya diundang lagi ya Pak ya. Ya, saya siap datang ya. Saya siap datang di sini. Apong nyanyikan satu lagu Apong ya. Ya, pakai speaker aja ya, boleh. Saya ada lagu judulnya Orang Miskin. Kita semua orang miskin di hadapan Tuhan. Tidak peduli kaya pun di hadapan Tuhan semuanya miskin. Apa arti miskin? Harta kita satu-satunya cuman Kristus. Kita semua nggak bisa hidup tanpa Kristus, ya. Kita semua kalau nggak ada Kristus seperti orang buta, telanjang, ya. Nggak bisa apa-apa. Nafas kita cuman satu. Tanpa Kristus kita mati hari ini. Lagu-lagu tadi bagus banget, ya. Lagu gereja ini bagus banget, tidak seperti lagu-lagu hari ini. Lagu-lagu gereja-gereja hari ini cuman butuh mujizat. Hari ini gereja ini top. Ya, makanya ibadah top ya. Ibadahnya kalau boleh 3 jam 4 jam nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Top. Lagu-lagunya suka banget saya. Ya.
Nyanyikan lagu orang miskin. Kita boleh nggak punya harta di dunia, ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Harta sesungguhnya adalah Kristus. Kita boleh miskin harta, tapi kita bermental kaya raya karena kita sedang nyamar di dunia ini. Kan kita nyamar, sebentar lagi kita kaya raya di sorga. Harta kita tidak terbatas, ya. Kita tidak ada masalah, ya. Kita memang kere di dunia, tapi aku lagi bersandiwara, ya. Karena sesungguhnya aku adalah anak-anak Allah, ya. Oke, yuk nyanyikan lagu Bang. Ya, speaker ya. Mari kita menyanyikan pujian miskin di hadapan. Sudah. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada yang kami miliki untuk hidup kami. Kami merana dan kelaparan. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada memiliki sesuatu bagi hidup kami. Tiada lagi daya, tiada semangat. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, ya Tuhan. Jadilah juru selamat kami dan beri kami kehidupan. Hidup kami tergantung padamu Tuhan, tanpa-Mu kami semua miskin dan buta. Tanpa-Mu kami semua lapar dan mati. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah kami satu-satunya. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, ya Tuhan. Jadilah juru selamat kami dan beri kami kehidupan.
bergantung padamu Tuhan. Tanpamu kami semua miskin dan buta. Tanpamu kami semua lapar dan mati. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami, satu-satunya. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami, satu-satunya.